Ditanya apa yang akan dilakukan ketika nanti jadi presiden, jawaban Anies Baswedan auto bikin kandidat lain ketar-ketir. Jangan tanyakan. Ini menyebut Pak Anies Baswedan sebagai sosok yang pertama, nasionalis religius, kemudian sosok perubahan, yang ketiga berpotensi menang. Jadi Pak Anies memang berpotensi menang. Karena itu ketika Pak Anies ini diusung menjadi calon presiden, banyak lawan politik yang mengkritisi Pak Anies Baswedan. Sekuat tenaga menyerang Pak Anies Baswedan, walaupun itu hanya berdasarkan persepsi. Kalau kita harus meniadakan oligarki, saya kira itu sesuatu yang mustahil, karena oligarki keniscayaan itu ada. Tapi bagaimana pemimpin negeri ini ke depan bukan orang yang bisa dikendalikan oleh oligarki. Karena Pak Anies ini sebagai simbol perubahan. Nah, itu menariknya ya. Pak Anies adalah sosok perubahan yang akan merubah segala yang sudah ada, tentunya menjadi lebih baik. Makanya tagline kemarin yang pernah disampaikan oleh AHY adalah perubahan dan perbaikan. Jadi merubah sesuatu yang kurang benar menjadi yang lebih benar, yaitu dengan perbaikan-perbaikan. Kita ini berangkat dari titik nol menuju tujuan bernegara. Tujuan bernegara kita itu tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Di situ selesai ulang-ulang. ya, Iya. itu kan kesana. Iya. Kita ini untuk apa? Melindungi, mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum, kan gitu. Iya. Terlibat dunia. Agar apa? Agar ujungnya itu tercapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Anies Baswedan yang notabene saat ini dinilai sebagai kandidat capres terkuat di luar lingkar kekuasaan Jokowi pun kerap ditanya mengenai apa yang akan dilakukan jika memang nanti menjadi seorang presiden. Menjawab pertanyaan tersebut, Anies mengatakan selama ini orang menjawab pertanyaan sejenis hanya berputar pada sesuatu yang tak jelas alias imajinasi belaka karena memang belum terjadi. Hal tersebut menurut Anies tidak sepenuhnya salah karena juga dibutuhkan mimpi dalam menanggapi tujuan. Karenanya menurut Anies ketika ia ditanya pertanyaan tadi maka jawabannya adalah rekam jejak. Ketika sekarang kita bicara soal visi misi, saya sering bilang visi misi itu adalah suatu hal yang kita bayangkan akan terjadi dan kita bisa menjawab sesuai keinginan pendengarnya. Lalu di mana pembedanya? Rekam jejak, ujar Anies yang ditampil di kanal YouTube Refli Harun dikutip Rabu 30 November 2022. Anies mengungkapkan apa yang akan dilakukan ketika kelak terpilih menjadi presiden bisa dilihat sendiri oleh masyarakat lewat rekam jejak capaian ia selama memimpin DKI Jakarta. Karena itulah adalah hal yang nyata sudah terjadi bukan sekedar karangan imajinasi belaka. Menurut Anies, sebuah visi misi gagasan, ide hanya akan berarti jika ditopang dengan rekam jejak capaian yang jelas. Sebuah mimpi, cita-cita, visi misi hanya menjadi karyadiabel bila dia ditopang dengan rekam jejak yang relevan. Bila tidak ditopang rekam jejak, dia hanya imajinasi masa depan, jelas Anies. Karenanya, menurut Anies, jika pemilu atau Pilpres dianggap kontestasi adu gagasan dan visi misi, hal itu kurang tepat. Rekam jejak mengenai capaian menurut Anies merupakan hal penting sebagai referensi masyarakat dan milenial menilai kemampuan seorang calon presiden. Kalau kita mau memprediksi masa depan bukan dengan semata-mata bertanya besok mau ngapain. Pernyataan dibalik kemarin sudah berbuat apa? Karena you best prediction of your future pattern is your past better. Perilaku dan gaya masa lalu adalah prediction terbaik untuk masa depan. Atas dasar itu, ketika ada pertanyaan mengenai apa yang dilakukan Anies terhadap ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan sebagainya jika kelak jadi presiden, Anies meminta untuk masyarakat melihat rekam jejak dalam membangun Jakarta. Anies pun membeberkan sejumlah hal yang telah dilakukan sebagai gambaran rekam jejaknya mulai dari Jaklingko, pembangunan beberapa hal di Kepulauan Seribu untuk menopang ekonomi masyarakat, dan lain-lain. Jadi kami sampaikan ini karyanya, jadi kalau ke depan menemui fenomena yang hampir sama, pendekatannya yang akan begitu dan tak mungkin kita lakukan di semua tempat sama.
Tapi intinya bagaimana kesetaraan kesempatan itu hadir, bagaimana perekonomian itu hadir, bagaimana sistem logistik itu disiapkan negara, bagaimana sistem logistik itu disiapkan oleh negara, bagaimana mobilitas pendukung difasilitasi, ujar Anies. Anies Baswedan yang notabene saat ini dinilai sebagai kandidat capres terkuat di luar lingkar kekuasaan Jokowi pun kerap ditanya mengenai apa yang akan dilakukan jika memang nanti menjadi seorang presiden. Menjawab pertanyaan tersebut, Anies mengatakan selama ini orang menjawab pertanyaan sejenis hanya berputar pada sesuatu yang tak jelas alias imajinasi belaka karena memang belum terjadi. Hal tersebut menurut Anies tidak sepenuhnya salah karena juga dibutuhkan mimpi dalam menanggapi tujuan. Karenanya menurut Anies ketika ia ditanya pertanyaan tadi maka jawabannya adalah rekam jejak. Ketika sekarang kita bicara soal visi misi, saya sering bilang visi misi itu adalah suatu hal yang kita bayangkan akan terjadi dan kita bisa menjawab sesuai keinginan pendengarnya. Lalu di mana pembedanya? Rekam jejak, ujar Anies yang ditampil di kanal YouTube Refli Harun dikutip Rabu 30 November 2022. Anies mengungkapkan apa yang akan dilakukan ketika kelak terpilih menjadi presiden bisa dilihat sendiri oleh masyarakat lewat rekam jejak capaian ia selama memimpin DKI Jakarta. Karena itulah adalah hal yang nyata sudah terjadi bukan sekedar karangan imajinasi belaka. Menurut Anies, sebuah visi misi gagasan, ide hanya akan berarti jika ditopang dengan rekam jejak capaian yang jelas. Sebuah mimpi, cita-cita, visi misi hanya menjadi karyadiabel bila dia ditopang dengan rekam jejak yang relevan. Bila tidak ditopang rekam jejak, dia hanya imajinasi masa depan, jelas Anies. Karenanya, menurut Anies, jika pemilu atau pilpres dianggap kontestasi adu gagasan dan visi misi, hal itu kurang tepat. Rekam jejak mengenai capaian menurut Anies merupakan hal penting sebagai referensi masyarakat dan milenial menilai kemampuan seorang calon presiden. Kalau kita mau memprediksi masa depan bukan dengan semata-mata bertanya besok mau ngapain. Pernyataan dibalik kemarin sudah berbuat apa? Karena you best prediction of your future pattern is your past better. Perilaku dan gaya masa lalu adalah prediction terbaik untuk masa depan. Atas dasar itu, ketika ada pertanyaan mengenai apa yang dilakukan Anies terhadap ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan sebagainya jika kelak jadi presiden, Anies meminta untuk masyarakat melihat rekam jejak dalam membangun Jakarta. Anies pun membeberkan sejumlah hal yang telah dilakukan sebagai gambaran rekam jejaknya mulai dari Jaklingko, pembangunan beberapa hal di Kepulauan Seribu untuk menopang ekonomi masyarakat dan lain-lain.